berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Ayo dibuka halaman 6. Tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya tujuannya berdirinya NU itu adalah mempertahankan, digarisbawahi, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Selain karena faktor penjajahan Belanda atas Indonesia, juga disebabkan berkembangnya paham Wahabi yang mengancam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dulu itu di tahun 1926 negara kita ini sedang dijajah oleh Belanda. Tetapi selain itu pada tahun itu berkembang paham Wahabi. Paham Wahabi itu apa? Paham yang mengajarkan kita untuk tidak bermadhab, tidak boleh ikut ulama. Yang harus kita ikuti adalah Quran dan hadis saja. Paham seperti itu berbahaya. Kenapa? Karena kita belajar agama Islam itu daripada para ulama. Kalian belajar syahadat, belajar sholat kan dari guru ngajinya, ya, bukan daripada langsung belajar kepada Al-Quran. Siapa yang ngajar Al-Quran kita kalau bukan guru ngaji? Lah, paham Wahabi ini mengatakan kita tidak boleh ikut ulama seperti itu, bermadhab seperti itu. Maka kemudian Kiai Hasyim Asy'ari pada sambutan pembukaan berdirinya NU menandaskan bahwa ciri-ciri ciri-ciri ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang bermadhab. Madhab itu ada 3 bidang. Aswaja itu ada 3 bidang. Yang pertama bidang fikih, yang kedua bidang tauhid atau akidah, yang ketiga bidang tasawuf. Dalam bidang fikih kita ikut 4 imam. Yang pertama Imam Abu Hanifah An-Nu'man, namanya Nu'man bin Sabit. Kemudian Imam Malik bin Anas, atau sering kita kenal dengan Imam Malik, atau madhabnya madhab Maliki. Dan yang kedua adalah Imam bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal, atau kita kenal sebagai Imam Hambali. Jadi bidangnya itu ada 3. 1 bidang fikih, ya. Bidang fikih. Pada bidang fikih ini ada 4 imam. Imam yang pertama adalah Imam fikih siapa? Imam Abu Hanifah, atau dikenal sebagai Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal, atau dikenal sebagai Imam Hambali. Oke, ini ya, dicatat ya. Kemudian yang kedua adalah pada bidang tauhid atau akidah. Pada akidah ini ada 2 imam. Yang pertama adalah Imam Abu Hasan Al-Ash siapa? Al-Ash. Ini Al-Asy'ari. Nah, yang selanjutnya Imam Abu Mansur, bukan Mansur yang di rumah kamu ya. Mansur Al-Maturidi. Kalau Mansur yang di rumah kamu bukan imam itu ya. Yang nomor 3 adalah dalam bidang tasawuf. Ini dicatat ya. Ini dicatat ya, Marine ya, dicatat. Dalam bidang tasawuf ada 2 imam, namanya Imam Ghazali. Nah, yang kedua Imam Junaid
Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi. Ini dicatat. Ya. Wes, sudah. Ini nanti dicatat ya. Nanti dicatat. Oke, kita lanjutkan mengerjakan aktivitas siswa 1.1. Yuk. Ya. Kapan dan di mana Nahdlatul Ulama didirikan? Kapan? Surabaya. Kapan? Kapannya dulu? Tanggal berapa? Iya, 31 Januari 1926. Pinter. Yo. Yang kedua. Belum, Pak. Belum. Yang kedua. Belum, Pak. Belum. Yang kedua. Paham keagamaan apa yang dianut oleh Nahdlatul Ulama? Islam. Bukan. Paham apa tadi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pinter. Ayo ditulis. Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kapan dan di mana tadi apa? Kapannya? 31 Januari 1926. Di mana? Surabaya. Di Surabaya. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang Ahlussunnah wal Jamaah? Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang Ahlussunnah wal Jamaah? Coba lihat halaman 5. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang setia mengikuti Nabi Muhammad. Yuk ditulis. Golongan yang setia mengikuti Nabi Muhammad. Selanjutnya, sudah? Nomor berapa? Nomor 5. Kok nomor 5? Nomor 4. Apa arti istilah-istilah berikut? Apa arti istilah berikut? A. Ahlun. Ahlun apa? Keluarga. Pengikut atau golongan. Tulis. Pengikut atau golongan. Pinter. Yuk. Ahlunnya, di bawah ahlunnya ya. Sudah? As-sunnah apa sunnah? As-sunnah. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Saya As-sunnah ya. secara bahasa arti jejak dan langkah. Lebih 1 menit. Jejak dan langkah. Arti jejak dan langkah. Jejak atau langkah. Jejak atau langkah. Kemudian al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Kebersamaan, kumpulan atau kelompok orang-orang terdahulu. Kelompok orang-orang terdahulu. Silahkan dilanjutkan ya sampai nomor 10 ya. Kebersamaan apa, Pak? Silahkan dilanjutkan sampai nomor 10. Kelompok apa, Pak? Kelompok umat terdahulu.